Ya kan, beres-beres sebentar, nanti saya siaran lagi. Gimana kalau kita janjian? Kabur. Bukan Aduh. kabur, janjian. Mungkin saya Alasan rehat nih. sekitar 30-an menit. Gimana? Alasan aja nih. Ya udah Alasan sambil sih. sambil kita PK ya. Biar roomnya kuat aku. Sebentar dulu, sebentar gini. Ya iya biar roomnya kuat. Tenang aja, lu Aduh, jangan ketakutan. berat ini, berat. Kemarin Ada. bubuk sama saya. Kemarin bubuk Gini. sama saya alasannya banyak kau. Gini, saya kan sudah 3,5 jam. Tadi Rasid Iya nggak udah- apa-apa. Lu kan mau makan dulu, makan aja Dengerin dulu. Dengerin dulu. Takut amat sama Rasid. saya. Rasid udah, terus yang orang lain udah banyak udah. Sekarang Aduh. saya itu perlu rehat sebentar makan, Iya boleh, silakan makan. ya kan? Tetap terus live nanti aja. terus nanti sekitar 30-an menit alasan. kita lanjut gimana? Takut teman-teman, dia takut lihat alasan sama saya mah. Kamu baru Alasan. berapa jam datang? Tadi, oke, sekarang saya tanya. Tadi ketika saya menyenggol Anda, kenapa dinonaktifkan undangan saya? Karena Ayo, lagi ngomong. yang lain. Takut ya. Bukan, karena Takut, lagi Edis. ngomong sama yang lain. Iya, kenapa setelah itu kamu nggak terima saya? Kan bisa Sekarang kamu saya senggol. terima kan? Iya, Sekarang saya terima kan? Kamu terima tapi kamunya mau makan. Edis, Jadi saya nggak boleh- jadi tidak saya nggak boleh ada. makan? Ya boleh saja, silakan sambil makan. Ya sudah. Edis. Kamu berani nggak nanti setelah saya rehat? Edis, kita tidak janji ada lagi? debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Roh Kudus, tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Bubuk kemarin juga kamu. Kita mau bahas itu nanti habis makan? Boleh? Boleh. Sekitar 30 menit lagi gimana? Ya boleh, silakan. Baik. Saya Ya. nanti inbox kamu. Loh kok inbox? Akun yang mana yang kamu pakai? Enggak, kita live aja ini akun saya. Enggak, Akun yang ini. kamu makan, nggak apa-apa, kamu makan. Kita sambil. Masa saya makan, saya nggak mau makan liatin begini. Loh, ngapain? Maksudnya dibalikan kameranya, kamera belakang, udah kan? Jadi kamu mau diskusi sambil saya makan? Loh, kamu makan, kameranya ke belakangin. Kamu makan, kita ngobrol biasa aja dulu. Setelah kamu makan selesai baru. Ya udahlah, kamu mau ngobrolin apa? Loh, kamu mau diskusi atau enggak? Ya saya jabarin kamu, saya kan nggak boleh, saya nggak mau bisa makan kalau sambil siaran. Coba kamu Oke. mau bahas apa? Baik. Ya. Kita lanjutkan tema yang kemarin. Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Macet. Nggak ada macet terus. Nggak ada macet terus. Baik. Karena gini, kasihan sekali banyak teman-teman Kristen yang tidak. Teman-teman, aku mohon ya sama teman-teman ya, jangan report akun saya, dan yang Muslim tolong laporen. Karena mereka kalau tidak sanggup menghadapi saya, mengeripot saya. Ya, sebelum saya ke situ, Edis, kan kamu sambil berpikir juga ya. Teman-teman lihat ayat ini nih. Ternyata Tuhannya si Edis jadi upil. Kita lihat nih. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ternyata tema yang dia bawa itu yang berada di lubang hidung itu adalah Tuhannya Kristen. Lihat nih, roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Jeder. Itu untuk membantah yang itu teman-teman ya. Jadi si malakama buat otan. Jawab pertanyaan saya. Saya pastikan Edis, saya pastikan tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup membuktikan kepada saya kalau Musa pernah nyembah Roh Kudus. Kalau Kristen nyembah Roh Kudus, bahkan Roh Kudus itu di dalam Kristen Edis adalah Tuhan tertinggi. Siapa yang menghujat anak manusia yaitu Yesus, dosanya bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak akan diterima karena telah berbuat dosa yang sangat kekal. Jadi di dalam Kristen ini, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi, Tuhan terbesar. Masalahnya, kalau Roh Kudus disembah oleh orang Kristen, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana Musa mengajarkan kepada Bani Israel, kepada Ruben, kepada Simon, kepada Asher, kepada Gad, kepada Levi, kepada Yehuda, kepada Benyamin, kepada Yusuf, kepada Isyakar, bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jawab. Mingkem dia, gak bisa jawab dia. Selesaikan waktunya dulu, silakan. Loh, silakan jawab. Kita pakai waktu kan diskusinya?
Oke, silakan. Oke, itu saja pertanyaan saya. Dihabiskan dulu. Ya, ya, ini saya ngomong, teman-teman. Ya silakan. Jadi tidak ada debat terkris. Jangankan Edis ya, Paulus aja kalau dia mampu dan hidup bangkit dari kuburnya, saya hadapi dan pasti kalah dia. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tap-tap layarnya, jangan lupa love orange-nya ya, karena room saya pasti di-report sama otan-otan yang tidak sanggup melawan saya. Sudah? Sudah. Baik. Tanggapi ya Nandar ya. Ya, timernya. Saya coba untuk untuk agak seriusan dikit ya. Saya agak seriusan dikit sama kamu. Ya. Coba Nandar. Ini menarik ini pertanyaan kamu. Di mana pernah Musa menyembah Roh Kudus? Kamu bilang begitu ya. Nah, saya mau tahu dulu nih Nandar, yang kau maksud menyembah di situ itu apa kayak begini-begini? Soalnya kan begini, kalian menyembah itu kan begini. Nah, makanya saya agak canggung mau jawab kamu ini. Kalau kayak begini-begini memang nggak pernah. Nggak ada nabi yang kayak begini-begini itu nggak ada. Masa nyembah Tuhan tuh kayak begini-begini tuh ngapain? Ini ngapain nyembah Tuhan kayak begini-begini Nanda? Nah, makanya saya mau tanya dulu sama kamu. Ini waktu saya, tapi kamu saya kasih waktu. Apakah yang kamu maksud dengan menyembah? Silakan, coba jelaskan. Ini waktu kamu, silakan kamu habiskan waktunya. Nanti saya jelaskan. Gimana? Nanti saya jelaskan di waktu saya. Tadi saya tadi kan nanya aja kamu nggak jelaskan. Bilang, baik, saya jawab pakai waktu saya ya Nandar ya. Begini Nandar. Jadi pertama-tama, kenapa sih kita debat kusir terus? Karena kita ini walaupun menggunakan bahasa yang sama, tapi kita punya definisi yang berbeda. Saya kasih contoh. Saya kasih nih contohnya nih. Ada orang orang Jawa ketemu sama orang Sunda, nanti beda-beda ini. Iya kan ada itu joke yang lucu, ini teh susu katanya, ini teh susu katanya. Orang Jawa bingung, loh ini teh kok dibilang susu, gimana ini teh? Iya tapi ini teh susu katanya. Makanya saya bilang gini Nandar, walaupun kita itu punya bahasa-bahasa yang sama, tapi kita punya pengertian yang berbeda. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya, di mana suruh nyembahmu Roh Kudus itu? Makanya saya tanya dulu Nandar, yang kau maksud menyembah itu bagaimana? Karena di otaknya orang Islam menyembah itu kayak begini. Ini menyembah di otaknya orang Islam, makanya saya mau tanya dulu. Nah, begini Nandar, tolong kau jelaskan kepada saya, menyembah itu apa, bahasa aslinya apa, dan pengertiannya apa. Baru nanti kita simpulkan. Saya pastikan bahwa tidak ada yang menyembah Roh Kudus kalau yang dimaksud menyembah itu kayak begini. Nggak ada Nandar. Saya pastikan tidak ada yang menyembah Yesus kalau yang dimaksud nyembah itu begini-begini. Nggak ada Nandar. Dan saya pastikan juga tidak ada yang menyembah Bapa di sorga kalau yang kau maksud menyembah juga begini-begini. Nah, jadi sekarang biar diskusi kita lebih terarah, kita lebih dewasa, diskusi kita lebih akademis, ya kan? Berbobot berisi, tolong kita naik kelas dulu diskusi kita. Ya, coba jelaskan secara definisi, secara bahasa, ya, pengertiannya, contoh-contoh katanya, yang kau maksud dengan menyembah itu apa? Ya, karena di dalam bahasa Islam ini orang Islam gak bisa bedain, sujud itu menyembah, berbakti itu beribadah, itu banyak orang Muslim tidak bisa membedakannya. Jadi itu Nandar ya, waktu saya kasih saja ke kamu, silakan. Kamu jawab, nanti kamu tambahin lagi waktu yang 1 menit ini, silakan. Ini sudah waktu saya, nanti saya tambahin lagi waktu kamu, silakan. Teman-teman, saya tidak meminta dia untuk menjelaskan definisi menyembah, tetapi saya meminta